Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, pada hari ini Sabtu, tanggal 5 Maret 2022, Injil yang diberikan oleh gereja untuk menjadi santapan rohani bagi kita dari Lukas 5 ayat 27 sampai 32, yaitu tentang panggilan Lewi dan juga perjamuan makan. Lewi, masyarakat biasa, dipanggil untuk mengikuti Yesus. Lewi ini adalah seorang pemungut cukai, seorang yang dianggap sebagai manusia yang serakah akan uang yang kotor, dipenuhi dengan keinginan yang tak terkendali untuk memiliki apa yang bukan miliknya. Begitulah para saudara karakter para pemungut cukai. Namun dia direnggut dari bengkel dosa itu sendiri dan kemudian diselamatkan ketika tidak ada harapan baginya atas panggilan Kristus Juru Selamat dunia. Karena Yesus berkata kepada Lewi, "Ikutlah aku." Lewi kemudian meninggalkan semuanya dan mengikuti dia. Apa yang dikatakan Paulus benar, bahwa Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Perjamuan bersama lalu diadakan oleh Lewi. Perjamuan bersama ini sungguh membangunkan imannya. Karena setelah Yesus memanggil dia dan dia lalu mengikuti Yesus, menyusul kemudian sebuah panggilan rohani pemungut cukai yang Yesus perintahkan untuk mengikutinya, yaitu panggilan rohani yang diikutinya bukan dengan langkah tubuh, tetapi dengan sikap seluruh hidupnya. Matius dengan penuh kerakusan pernah menggelapkan dari para nelayan keuntungan yang mereka rampas dari kerja keras para nelayan dan bahaya yang harus mereka hadapi. Ketika Lewi dipanggil, dia meninggalkan kantornya yang merampok uang orang lain. Ya, dia meninggalkan kursi yang memalukan itu untuk berjalan sepenuhnya mengikuti jejak Tuhan dengan seluruh hidupnya. Dia juga menyiapkan pesta besar dan bahan makan makanan yang terbaik, karena dia yang menerima Kristus di dalam rumahnya, menerima Kristus di dalam hatinya, dan di sana ada kesenangan yang berlimpah. Jadi Tuhan masuk dengan sukarela dan bersandar pada sikap orang yang percaya. Tetapi alasan apa sehingga orang-orang Farisi menyalahkan juru selamat karena dia makan bersama dengan orang berdosa? Alasan hukum. Ada hukum untuk membedakan antara yang suci dan yang profan. Hal-hal yang suci tidak boleh dipertemukan dengan hal-hal yang profan. Mereka melancarkan tuduhan seolah-olah mereka sedang membela hukum. Namun itu karena mereka benar-benar iri terhadap Tuhan dan karenanya mencari kesalahan dengan alasan hukum. Tetapi Yesus menunjukkan kepada mereka bahwa dia hadir saat ini bukan sebagai hakim, tetapi sebagai dokter. Dia melakukan fungsi yang tepat dari ruangan dokter, berada di tempat mereka yang membutuhkan untuk disembuhkan. Saudari-saudara, Yesus memanggil para pendosa untuk bertobat. Yesus pernah berkata, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa." Dia tidak memanggil mereka yang ingin menegakkan keadilan mereka sendiri, tetapi tidak tunduk pada keadilan dan belas kasih Allah. Tetapi dia memanggil mereka yang karena menyadari kelemahan dan dosa mereka, tidak malu untuk mengakuinya. Mengakui juga bahwa dalam banyak hal kita telah terluka. Di dalamnya juga terpenuhi perkataannya bahwa Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Artinya dia tidak memanggil orang yang tinggi hati, tetapi dia memanggil orang yang rendah hati. Dia tidak memanggil mereka yang sombong tentang keadilan menurut diri mereka sendiri, tetapi memanggil mereka yang setia. Tetapi meskipun mereka bersalah, orang-orang seperti ini ketika mereka nanti bertobat, mereka akan bersaksi dengan hati yang tulus ikhlas bahwa mereka tidak boleh dianggap sebagai orang yang adil, tetapi orang yang berdosa, yang membutuhkan tabib, yang membutuhkan dokter. Sungguh menyenangkan untuk diingat betapa tingginya keadilan yang Tuhan berikan kepada Matius.
yang dia pilih dari pekerjaan pajaknya, mengumpulkannya dalam rangka untuk meningkatkan harapan pengampunan bagi orang-orang berdosa yang lain seperti Matius. Kelompok kerasulan di mana nanti dia yang tergabung di dalamnya akan mengajarkan kepada banyak orang seperti apakah Yesus, seperti apakah dia sang juru selamat itu. Menerima Kristus para saudara, itu seperti mempersiapkan perjamuan yang baik. Orang-orang merasa lapar ketika Kristus tidak ada dan mereka kekurangan makanan yang lezat. Sungguh, seseorang yang karena kebajikannya sendiri, ia merasa cukup untuk kesenangannya, yang telah menerima Kristus di rumahnya sendiri. Orang seperti ini sedang menyiapkan pesta besar. Ini adalah perjamuan spiritual perbuatan baik, di mana orang kaya pergi tanpanya dan orang miskin berpesta, karena sungguh bahwa Allah hadir dalam rumah hatinya. Inilah yang kita pupuk, inilah yang kita kembangkan, inilah kita yang harus tumbuhkan di masa prapaskah ini. Tuhan memberkati kita semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.